Salam saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb dalam proses pembelajaran teologi dispensasi. Hari ini saya akan membawa saudara-saudara untuk melanjutkan pembelajaran teologi dispensasi, yaitu pembahasan kita hari ini tentang dispensasi hukum Taurat. Yang lalu saya sudah menyampaikan pengantar tentang dispensasi hukum Taurat, dan hari ini saya akan membawa saudara untuk memahami perintah dari hukum Taurat. Jadi kembali saya mau mereview sedikit bahwa 10 hukum Taurat itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Israel, sehingga ke-10 hukum tersebut dijabarkan menjadi 613 peraturan. Dan peraturan-peraturan ini mencakup hukum moral, mencakup hukum upacara agama, dan hukum sipil, serta hukum kesehatan. Itu minggu yang lalu saya sudah menjelaskannya, dan hari ini kita akan belajar secara detail hukum-hukum dari ke-10 hukum Taurat dijabarkan menjadi 613 peraturan, dan itu mencakup 4 hukum, yaitu hukum moral, hukum upacara agama, hukum sipil, dan hukum kesehatan. Nah, mari kita lihat satu persatu 4 hukum yang diatur di dalam peraturan atau dispensasi hukum Taurat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama sebagai contoh kita lihat penjabaran dari ke-10 hukum Taurat itu. Yang pertama yaitu hukum upacara agama. Hukum upacara agama ini dicatat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 22 dan 26. Saya membawa kita untuk melihat hukum upacara agama ini dari Keluaran pasal 20 ayat 22 dan 26. Ayat 22 katakan demikian, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Ayatnya yang ke-26, demikian firman Tuhan, juga janganlah engkau naik ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Jadi ini hukum upacara agama yang diatur oleh hukum Taurat, ya. Jadi di dispensasi Taurat ini yang berlaku untuk mengatur kehidupan. Jadi dalam untuk upacara agama sendiri ada aturan-aturan yang Allah sudah aturkan untuk dapat diterapkan dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam bangsa Israel. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat lain di dalam Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai 19. Saya membaca ayat-ayat ini karena ini berhubungan dengan hukum upacara agama. Nah, Keluaran pasal 23 ayat 14 sampai ayat 19, demikian firman Tuhan. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tetapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu, menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usaha dari ladang, 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan, di hadirat Tuhanmu, Tuhan. Ya. Kemudian janganlah kau persembahkan darah korban sembelihan yang kepadaku,
beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah kau masukkan anak kambing dalam susu induknya. Jadi ini aturan-aturan yang berbicara tentang upacara agama, bagaimana Allah mengatur begitu ketat ya bagi orang Israel di dalam mereka menjalankan agama mereka ya. Jadi sekali lagi saya mau jelaskan di sini supaya kita memahami bahwa agama Yahudi itu berbeda dengan Kristen. Kenapa? Karena memang Yahudi mereka di dalam tatanan agama sudah diatur sedemikian rupa. Bagaimana mereka harus beribadah kepada Allah, bagaimana mereka mau datang kepada Allah mempersembahkan korban, itu sudah diatur segitu rupa lewat kita sudah baca tadi bagaimana caranya Tuhan mengatur mereka, sehingga sudah memang terpola cara beribadah mereka kepada Allah. Bagaimana mereka datang membawa korban persembahan yang harus mereka persembahkan kepada Allah. Jadi benar-benar sudah diatur, jadi tidak bisa lagi diubah. Ini peraturan-peraturan ini tidak bisa diubah. Karena apa? Karena memang Allah mau mereka melakukannya dalam ketaatan. Dia beda dengan agama Kristen. Jadi kita supaya semua orang bisa memahami. Ada orang menganggap sama aja Kristen dengan Yahudi itu sama. Beda sekali karena kita punya cara beribadah yang berbeda. Orang Yahudi punya cara beribadah itu memang Tuhan sudah atur. Jadi mulai dari Gunung Sinai, kemarin saya mengingatkan kembali bahwa mulai dari Gunung Sinai mereka belajar taat karena memang Allah yang mengatur semua. Kembali lagi saya mau menjelaskan bahwa dari 10 hukum itu Allah sendiri yang membentuk, yang membuat dengan tangan Allah sendiri, bukan dengan pikiran manusia. Dan dia mengatur semua sampai sedetail-detailnya kepada manusia pada waktu itu, sehingga tidak ada orang yang boleh melanggar, melawan. Jadi dalam hal upacara agama memang benar-benar bangsa Israel dituntut untuk taat melakukan apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan sesuai dengan konsepnya Allah, bukan konsepnya manusia. Datang beribadah kepada Allah bagi orang Yahudi itu harus dilakukan dalam konsepnya Allah, bukan konsepnya manusia. Sehingga Allah menginginkan manusia taat, orang Yahudi, orang Israel taat melakukannya. Jadi ini dia. Kemudian di dalam pasalnya yang ke-23 juga ayat 25 sampai 30 juga hal yang sama. Ya, saya baca lagi pasal 23 ayat 25 sampai ayat 30. Di sana dikatakan begini. Ini masih dalam kaitannya dengan hukum upacara agama bagi orang Yahudi. Oke, saya membacakannya dari ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minummu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap Aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi Aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit Aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian sehingga engkau dapat memiliki negeri itu. Jadi ini
kembali lagi saya katakan bahwa Allah mengatur sedemikian rupa orang Israel di dalam mereka beribadah kepada Tuhan. Dan ketika mereka taat, mereka melakukan peraturan yang Allah aturkan, yang sudah diberikan kepada mereka untuk ditaati. Saat mereka menaatinya, Tuhan berjanji akan memberkati mereka, akan melindungi mereka dari maut, melindungi mereka dari bahaya, menjaga mereka dari musuh. Dan wah, luar biasa janji Tuhan ini. Nah, pada saat itu, makanya saya bilang bedanya orang Yahudi dengan kita Kristen. Jadi supaya saudara dan saya memahami, belajar, jangan menganggap sama kita Yahudi dengan Kristen itu sama. Itu berbeda jauh sekali, karena memang mereka, kembali lagi, Yahudi adalah umat pilihan, Israel adalah umat pilihan khusus Allah, sehingga Allah yang mengatur dari hal beribadah sekalipun, Allah yang mengatur mereka dalam cara-cara mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan ini. Sehingga ketika mereka taat melakukan cara-cara beribadah yang benar menurut Allah, maka mereka diberkati. Tuhan menghalau musuh, Tuhan akan membuat mereka memasuki wilayah-wilayah yang akan mereka miliki, yang Tuhan berikan. Dan itu dia lakukan step by step, enggak satu kali, supaya Israel tidak mengalami kesulitan. Luar biasa Tuhannya orang Israel ya, dan juga tentunya Tuhan kita yang luar biasa ya. Oke, kita masih melihat hukum upacara agama, aturan-aturannya. Nah, dalam pasal 31 ya, Keluaran 31 ayat 12 sampai juga ayat 17 berbicara juga tentang hal yang sama. Mungkin saya kira supaya jangan terlalu panjang, saudara boleh punya waktu membaca sendiri tentang hukum upacara agama yang memang diatur oleh hukum Taurat, yang tadinya dari 10 menjadi 613 peraturan dan dijabarkan dalam 4 hukum. Nah, upacara agama ini yang pertama kita lihat ya, juga boleh dibaca di dalam Keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 17. Kemudian juga berbicara tentang Sabat itu diatur sedemikian rupa ya. Jadi mulai Kejadian 31 sampai ayat 12 sampai 17 itu berbicara tentang hukum Sabat yang harus mereka taati, yang harus orang Israel patuhi. Kemudian kita baca di dalam Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 7, itu juga semua mengatur tentang hukum Sabat, hukum tata ibadah, tata cara ibadah yang harus dilakukan, yang harus dipatuhi, yang harus ditaati oleh orang Israel sendiri. Sehingga begitu ketatnya ya. Jadi kalau saudara perhatikan, begitu ketatnya Allah mempersiapkan orang Israel di dalam mereka beribadah, menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi tidak main-main. Jadi bukan sinode yang mengatur atau ada tim khusus yang mengatur tentang cara ibadah, tapi memang Allah sendiri yang mengaturnya. Dan Allah menaruh perintah itu dan memerintahkan Musa dan Yosua dan Harun dan semua tokoh-tokoh itu untuk menaati aturan-aturan ini. Jadi memang benar-benar tidak main-main. Sekali lagi bahwa aturan-aturan yang diberikan Allah bukan dikonsepkan oleh manusia, tetapi dikonsepkan oleh Allah sendiri, dan Allah memberikannya kepada manusia untuk diterapkan, ditaati di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dalam kehidupan baik pribadi, dalam aturan tentang keluarga, dalam bermasyarakat mereka, berbangsa dan bernegara. Itu memang diatur oleh 4 hukum ini. Nah, yang kedua, ya, hukum yang kedua yang saya katakan bahwa dijabarkan menjadi 4 peraturan atau 4 hukum yang mengatur, yaitu yang kedua kita belajar kepada hukum sipil yang mengatur kehidupan pribadi, berkeluarga, berbangsa dan bernegara. Nah, di dalam hukum sipil itu dicatat di dalam Keluaran pasal 21 ya. Keluaran 21 itu ayat 1 sampai ayat 11 ya. Jadi cukup panjang ini hal-hal yang berbicara tentang hukum sipil ya. Di sana tentang ada berbicara tentang hak-hak. Jadi di dalam hukum sipil ini sampai budak pun mendapatkan hak-hak. Jadi diatur sedemikian rupa di dalam berkehidupan orang Israel ya. Saudara boleh baca sendiri. Ini saya mengajak kita baca tapi terlalu panjang. Nanti baca sendiri di rumah. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 itu semua berbicara tentang hukum sipil. Bagaimana mereka Allah mengatur hal-hal yang
yang sangat sangat detail ya, bagaimana mereka mereka bermasyarakat, di dalam mereka menjalankan kehidupan beragama, di dalam mereka menjalankan kehidupan memiliki budak sekalipun memang sudah diatur segitu rupa bagi orang Israel. Jadi tidak main-main. Mereka memang mendapatkan aturan yang langsung diturunkan Allah bagi kehidupan mereka. Jadi ini yang hebat yang saya mau katakan bahwa dimiliki oleh orang Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun di dunia ini. Nah, karena memang Tuhan mengatur mereka sedemikian rupa untuk mereka dapat berjalan dalam keteraturan kehidupan mereka, sehingga memang begitu lengkap mereka. Nah, kemudian masih dalam hubungan dengan hukum sipil, saya mengajak kita membaca pasal 22 ayat 25 ya. Jadi kalau ayat pendek saya akan membacakannya supaya kita bisa memahami. Pasal 22 ayat 25 ini bicara tentang hukum sipil. Di sana dikatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jadi kita lihat di sini sampai di hal-hal yang kelihatan seperti sepele seperti ini memang diatur oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Jadi kalau Anda ada anak orang Israel, mereka datang meminjamkan uang dan lain sebagainya untuk bangsanya sendiri ya, saudara-saudara yang susah, yang miskin datang, pinjamkan uang dulu. Itu kalau Anda kasih pinjam, Anda tidak boleh menuntut kembali, bahkan apalagi memberikan bunga kepada saudara-saudaranya. Jadi kita lihat di sini diatur begitu rupa. Jadi kalau kita ada orang miskin, ya, saudara Israel ini miskin, mereka susah, mereka membutuhkan uang dan datang meminjam kepada saudaranya, dia berhak memberikannya tanpa bunga, ya, tanpa bunga. Bahkan dijelaskan di sini, ditegaskan di sini, meminta untuk uang yang dia pinjam itu pun jangan. Jadi relakan saja kalau Anda kasih pinjammu sampai segitu. Jadi kelihatan sepele, memang betul-betul Tuhan atur sampai sebegitu detailnya kehidupan hukum tentang sipil ini, sehingga apa? Tidak ada yang saling memakan, tidak ada yang saling menunggangi, tidak ada yang saling memanfaatkan satu dengan yang lain dalam kondisi-kondisi seperti ini. Benar-benar Tuhan atur. Kemudian di pasal 23 ayatnya yang ke-8 di sana dikatakan begini. Pasal 23 ayat 8. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Jadi saudara, meminjamkan uang, membungakan uang aja tidak boleh, apalagi suap. Nah, kehidupan manusia sekarang, orang Israel itu jarang ya kita dengar di Israel itu berita di TV atau di mana aja, kan hampir tidak pernah kita dengar ada kasus-kasus suap, ada kasus-kasus korupsi dan lain sebagainya. Kenapa mereka begitu tertib? Kenapa negara mereka begitu hebat sampai hari ini? Karena memang dari sononya, dari awalnya ketika Allah memulai perjalanan membentuk bangsa ini menjadi satu bangsa yang benar-benar kokoh, memang Allah yang ngatur semuanya. Jadi hukum-hukum Israel sampai hari ini masih berlaku. Ya, sehingga tidak boleh ada orang yang suap menyuap, mau bekerja harus disuap, mau dapat jabatan harus disuap. Wah, hari gini kita lihat di bangsa mana aja masalah ini terjadi, saudara, apalagi di Indonesia. Wow, ya, kita mau dapat apa aja harus suap, mau mendapatkan hak kita sekalipun terkadang kita harus bayar. Ada hak kita yang kita harus miliki, diperjuangkan, tetapi kita harus bayar dulu. Kalau tidak ya, orang mau ngurus KTP aja suap dulu baru cepat keluar. Orang mau ngurus KK aja suap dulu baru keluar. Kalau tidak bayar tidak keluar. Kadang pemerintah udah atur begitu rupa, tetapi di dalam perjalanan di lapangannya ternyata berbeda dengan peraturan-peraturan. Kenapa?
Karena memang manusia yang membuat, sehingga manusia boleh gampang orang melanggarnya. Tapi saudara lihat, aturan-aturan bagi orang Yahudi itu dibuat oleh Allah sehingga tidak boleh ada yang melanggar. Siapapun melanggar aturan ini, dia melawan Allah. Gitu. Jadi kalau kita lihat, karena itu kembali saya ingatkan bahwa Israel punya kepemimpinan yang namanya teokrasi. Jadi Allah yang memimpin mereka. Aturan pun harus datang dari Allah, tidak dari manusia. Manusia hanya menjalankan apa yang Allah sudah atur segitu rupa. Jadi kita lihat di sini, tidak boleh ada orang yang membungakan uang, tidak boleh ada orang yang suap menyuap di dalam perjalanan kehidupan baik pribadi, keluarga maupun di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini benar-benar diatur segitu rupa sehingga masyarakat tertib. Jadi kalau ada pergumulan, ada masalah, ada proses hukum dan lain sebagainya, itu memang harus diproses secara benar tanpa harus digunakan jalan cara-cara salah. Jadi benar-benar dari ribuan tahun yang lalu Israel memang sudah diatur begitu rupa sehingga sampai hari ini kita lihat bahwa tidak pernah kita dengar berita di televisi, di koran, di mana-mana orang Israel itu jahat dengan hal-hal seperti ini. Karena memang mereka sudah terpola, dari nenek moyang mereka sudah terpola, dari nenek moyang mereka sudah dibiasakan untuk kehidupan menaati aturan-aturan yang Allah berikan kepada mereka, sehingga sampai hari ini pengajaran itu, peraturan-peraturan itu diterapkan di dalam bangsa mereka sehingga mereka betul-betul jujur, ya. Jadi Allah melatih orang-orangnya untuk hidup jujur karena mereka adalah umat pilihan Allah, umat khususnya Allah, sehingga benar-benar mereka harus jadi contoh, jadi teladan bagi bangsa-bangsa lain yang ada di seputar sekeliling mereka. Begini luar biasa Tuhan mengatur mereka, ya. Juga di dalam Ulangan 23 kita melihat aturan-aturan yang sama, ya, di dalam Ulangan 23. Saya mengajak kita melihat ini, ya, Ulangan 23. Ulangan pasal 23. Ulangan 23 ayatnya yang ke-19 dan 20. Ulangan 23 ayat 19 dan 20. Saya membaca kepada kita, ini aturan-aturan yang memang Allah sendiri yang buat. Jadi ada dicatat di Alkitab, aturan Israel dicatat di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang memang harus ditaati, diikuti, dipatuhi oleh setiap pribadi, baik ia masyarakat biasa maupun di dalam kehidupan orang-orang yang harus menjalankan aturan-aturan ini. Ulangan pasal 23 ayat 19-20 di sini dikatakan demikian. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk menduduki. Jadi saudara, ini hak-hak di dalam kehidupan sipil bermasyarakat, ya. Bagaimana orang Israel, Allah mengajar mereka untuk mereka memperjuangkan hak orang yang susah. Orang susah datang pinjamkan uang kepada kita, meminjam uang kepada kita, malah kita mempersusah dia, mempersulit dia. Ini yang seringkali terjadi, ya kan, membungakan uang kepada saudaranya sendiri. Dan kadang orang kalau dipinjamkan uang ke kita, kita kasih bunga yang paling tinggi malah, ya kan. Ini bahaya. Dan justru orang yang sudah dalam kesulitan, kita bukan menolong, tetapi kita makin mencekik. Nah, bagi Israel, bagi orang Yahudi di dalam hukum sipil ini diatur begitu rupa sehingga tidak ada orang yang saling mencekik satu dengan yang lain. Tidak ada orang yang saling memangsa satu dengan yang lain, karena memang Allah atur begitu supaya mereka belajar, karena suatu waktu juga mereka mengalami hal yang sama.
ini belajar dari pengalaman bagaimana Israel juga berada di dalam pembuangan. Mereka harus mengalami kesulitan-kesulitan dan mereka ditolong. Maka hari ini mereka harus belajar untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan memang Allah mengatur begitu rupa. Jadi kalau Anda menggunakan uang kecuali kepada orang asing di sini mungkin dia pedagang, kan biasanya orang asing yang datang di Israel itu mereka berdagang. Ya kan, mereka punya usaha. Ya tentunya ketika dia meminjamkan uang, nah itu pun dibungakan, itu pun tidak boleh lebih daripada aturan yang sudah diatur di sana. Jadi kita lihat luar biasa sekali Allah mengatur di dalam hal-hal yang kelihatannya keseharian, ya kehidupan hari-hari. Tapi inilah hukum sipil yang memang Allah atur begitu rupa untuk dapat dipraktekkan, diterapkan dalam berkehidupan baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Itu dilakukan dalam kehidupan orang Israel. Mereka udah terbiasa dengan hal ini. Sekali lagi sampai hari ini hukum sipil ini berlaku bagi mereka. Kemudian kita lihat lagi, ini benar-benar diatur oleh firman Allah. Jadi Allah sendiri yang mengatur buat mereka. Kemudian kita lihat di Ulangan 24 ayat 14. Ya, Ulangan 24 ayat 14 dia bilang begini. Nah, janganlah engkau memeras pekerja harian yang miskin dan menderita, baik ia saudaramu maupun seorang asing yang ada di negerimu, di dalam tempatmu. Jadi kita lihat saudara, memeras. Itu sudah diatur. Sekarang kenapa orang buru-buru mereka demonstrasi, orang pada demonstrasi? Karena ada orang yang punya perusahaan, punya usaha, mempekerjakan orang justru memeras dengan berbagai macam, ya kan, pemotongan ini, pemotongan itu, segala macam sekali yang terjadi. Oh, kelihatannya masuk akal, baik, tapi sebenarnya bentuk-bentuk pemerasan yang dibangun oleh masyarakat. Israel itu dilarang. Orang Yahudi dilarang melakukan pemerasan. Bahkan kepada orang asing sekalipun yang tinggal di antara mereka itu dijauhkan. Mereka tidak boleh melakukan pemerasan. Mereka harus bekerja secara jujur. Kalau mempekerjakan orang, ini hukum sipil. Jadi sampai tahu bahwa di Yahudi sampai hari ini mereka orang senang bekerja. Kenapa? Karena ketika orang mempekerjakan seseorang, maka dia harus memberikan hak-hak orang itu. Tidak boleh dirampas, tidak boleh dicuri. Nah, kenapa? Karena ketika Tuhan, siapapun pemimpin perusahaan, usaha atau apapun itu, dia mempekerjakan orang dan dia mengorupsi atau dia mengambil hak-hak orang itu, maka Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan dia. Jadi nggak boleh ada pelanggaran. Kenapa tidak boleh ada pelanggaran? Karena Tuhan sendiri yang akan menyandera, akan menghukum orang itu. Jadi kita lihat begitu teratur, begitu rapi. Enak sekali kita melihat orang Israel di dalam mereka menjalankan aturan-aturan. Nah, kemudian kita lihat lagi, masih banyak ayatnya berhubungan dengan hukum sipil. Nah, di dalam pasal 19, Ulangan 19 ayat 14 dan ayat 15. Ulangan 19 ayat 14 dan ayat 15. Saya membacakan lagi kepada kita ini. Jadi ada ayat-ayat yang panjang saya tidak membaca, tapi ayat-ayat pendek saya baca untuk kita bisa pahami. Ulangan 19 ayat 14 dan ayat 15 dia bilang begini. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang terdahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Sekali lagi, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Ayat 15, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi kita lihat di sini, saudara, benar-benar lengkap ya. Hukum sipil diatur begitu detail, hukum sipil diatur begitu
luar biasa oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk diterapkan. Menggeser batas tanah, ini kan hukum sipil sekali itu terjadi ya, terjadi di mana-mana gitu. Orang dikasih beli tanah 10 kali 10, mereka menggeser. Bahkan ada orang yang bikin kebun di tanah orang, ya kan, mereka garap tanah pemerintah atau tanah orang. Setelah mereka garap, mereka ambil jadi milik mereka sendiri. Ini kejahatan. Bagi Allah kejahatan. Orang Israel tidak boleh melakukan hal ini. Mereka benar-benar diatur begitu rupa ya. Jadi apa yang sudah diberikan ya, batas tanah, batas wilayah yang diberikan Allah kepada keturunan per keturunan. Orang Israel ketika mereka masuk ke Kanaan ya kan, dari Mesir mereka masuk ke Kanaan, sudah ada pembagian. Jadi per suku, ini suku Lewi, suku Ruben, suku Simon, suku apa semuanya. Kemudian dari mereka ini juga dibagi per kaum-kaum ya, kepala-kepala kaum-kaum, kemudian sampai kepada kepala-kepala keluarga. Itu sudah ada pembagian, batas-batas yang sudah diberikan, dan tidak boleh ada yang coba-coba menggeser gitu, saudara. Karena kembali lagi, pada saat orang Israel melanggar aturan-aturan ini, dia berhadapan dengan Allah yang membuat hukum ini gitu. Jadi tidak boleh ada pelanggaran karena Allah sendiri yang melakukan atau yang mengerjakan, yang membuat hukum ini untuk diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, bermasyarakat di sana. Jadi mereka betul-betul harus patuh, harus ikuti apa yang Allah memang atur untuk mereka jalan. Supaya apa? Supaya memang aman. Tidak ada yang nyerobot satu dengan yang lain. Sekarang ini waduh, orang bukan tanahnya aja dia serobot gitu. Apalagi kalau dia ada tanah di sekitar tanah orang, dia serobot. Ini kan kejahatan. Bagi Allah kejahatan itu tidak boleh dikompromikan. Nah, malah ada orang nyerobot tanah orang karena dia punya uang, dia punya segala macam, dia boleh sogok. Nah, itu diatur tadi tuh. Tidak boleh ada sogok menyogok di sana. Tidak ada masalah suap menyuap. Kenapa orang bicara suap menyuap? Karena mau gampang, mau enak, mau ambil hak orang dan lain sebagainya ya kan, mempekerjakan orang juga haknya nggak boleh diambil apalagi. Jadi memang betul-betul Tuhan mengatur begitu rupa untuk dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat mereka ya. Kemudian berbicara tentang persoalan saksi, ini juga hukum sipil. Jadi ketika ada perkara, ada masalah, datang diperhadapkan di pengadilan dan sebagainya. Kalau Anda tidak punya saksi, jangan. Kalau cuma satu tidak berlaku saksi. Tapi kalau ada 2-3 orang yang bersaksi, itu udah cukup kuat untuk maju dalam satu perkara dan menyelesaikan satu perkara. Karena apa? Karena ada orang-orang yang menyaksikannya, 1-2 orang. Jadi betul-betul Tuhan tidak ada saksi-saksi palsu di sana. Ini benar-benar diatur ya. Jadi tidak main-main. Bukan manusia yang mengatur undang-undang ini. Undang-undang ini Allah sendiri yang mengatur untuk dipraktekkan, diterapkan oleh bangsa Israel sendiri. Supaya apa? Memang benar-benar kehidupan mereka diberkati luar biasa ya. Kemudian kita lihat lagi dalam Imamat pasal 19 ya. Saya membawa kita untuk melihat lagi. Ini masih berhubungan dengan hukum sipil. Jadi ayat-ayat Alkitab mengatur sedemikian rupa bagi orang Israel untuk mereka menerapkannya di dalam berkehidupan baik pribadi, berkeluarga, berbangsa dan bernegara, sehingga benar-benar teratur, tertib. Dan sampai hari ini kita melihat tertibnya. Nah, kenapa orang Israel dibilang nyerobot tanah sekarang lagi ribut di mana-mana, dan dulu ya, bukan cuma sekarang. Ribut Israel menyerobot tanah orang. Dia ambil haknya. Tuhan sudah kasih wilayahnya. Kemarin saya sudah sampaikan kepada kita, ketika orang Israel taat, Allah memberi janji, bukan hanya janji jadi berkat, tapi wilayah juga Allah kasih, mulai dari sungai Mesir sampai kepada sungai Efrat. Itu wilayah yang Allah kasih. Sekarang ini kalau orang Israel menuntut atau mau mengambil alih, mau merebut kembali wilayah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, tidak boleh ada bangsa manapun yang mencoba untuk memprotes itu, karena memang Allah sudah berikan. Mereka tinggal mau mengambil apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Jadi kita lihat di sini, sehingga itu Allah marah sekali orang mengambil batas-batas tanah yang sudah Allah putuskan bagikan bagi bangsa itu sendiri. Jadi saudara yang dikasih, inilah hukum sipil yang benar-benar Allah atur. Kembali lagi saya ajak kita untuk membaca Imamat pasal 19 ayat 19. Imamat 19 ayat 19 dikatakan demikian. Ya, kamu harus berpegang kepada ketetapanku
janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari dua jenis bahan. Saudara lihat, begini disiplin, begini teratur orang Israel, ya kan? Saudara lihat, mengawinkan binatang dalam dua jenis tidak boleh. Kemudian menanam di ladang. Karena itu saudara, kalau ke Israel itu lihat kebunnya orang Israel, rapi. Iya kan? Kenapa kebun orang Israel rapi? Kalau dibilang kebun jagung sepanjang mata Anda memandang, tidak boleh jagung dicampur dengan tanaman lain. Kalau lihat jeruk sepanjang Anda memandang, itu jeruk semua. Ya, Anda lihat tomat semua, pohon anggur semua, korma semua. Tidak ada yang dicampur. Kalau Anda pergi ke Israel sampai hari ini, dari dulu Allah udah atur mereka. Ini hukum sipil. Di dalam mereka bercocok tanam, ya kan, di dalam mereka ini. Jadi kita lihat di sini, ketika mereka berkebun, satu ladang, satu lahan, itu tidak boleh dicampur. Kalau kita di halaman rumah kita yang mungkin cuma 2x3 atau 1x2 atau cuma sepotong saja, kita isi segala macam. Saya lihat, di halaman saya itu istri saya taruh segala macam, ada bunga, ada jahe, ada kunyit, ada serai, ada daun jeruk, segala macam. Ini kalau di Israel udah kena pasal ini, tidak boleh. Bayangkan, hal-hal yang kelihatan sepele tapi betul-betul diatur. Tuhan atur segitu rupa supaya lihat itu kota indah, desa indah, semuanya jadi indah, jadi teratur, jadi rapi. Ya kan, coba kita nanti kalau ada uang kita jalan-jalan ke Israel dan kita lihat, benar nggak apa yang diatur oleh Alkitab yang dari dulunya ribuan tahun yang lalu, atau berapa puluh ribu tahun yang lalu, itu Tuhan atur bagi bangsa Israel, dan itu berlaku sampai hari ini di Israel gitu. Kita lihat luar biasa sekali hukum sipil yang diatur seperti ini. Bahkan kita lihat ya, pakai pakaian pun ini ya, kalau saya kan baju celana lain kainnya, ya kan? Orang Yahudi pakai pakaian itu satu pakaian itu hanya satu jenis bahan. Kalau dia wol aja, dari atas sampai di bawah dia wol aja gitu. Kalau dia katun, dari atas sampai di bawah katun aja, satu warna satu aja, nggak boleh. Coba kita lihat di sana, mana orang putih semua, hitam semua gitu. Kenapa? Karena memang diatur. Jadi kalau ada satu negara, ada bangsa yang ikut-ikutan, mereka nggak punya aturan itu, ya kan? Hanya budaya, ikuti budaya Yahudi. Yahudi bukan bikin jadi budaya, tapi memang Yahudi melakukan itu, berpakaian rapi dari atas sampai di bawah, putih, hitam, hijau, apapun dia, satu warna, satu bahan, tidak boleh yang lain. Karena memang ada aturan bagi mereka yang tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi. Sampai hari ini orang Yahudi yang masih taat, yang masih ikuti aturan firman bagi mereka, memang mereka masih praktek. Inilah hebatnya orang Yahudi. Jadi kita lihat hukum Taurat itu tidak sesimpel yang Anda pikirkan gitu. Ya, hukum Taurat itu tidak hanya 10 hukum yang kita lihat secara besar saja, garis besar saja, jangan ada pada mula lain dan sebagainya. Tetapi memang betul-betul diatur itu, jangan ada pada mula lain di hadapan. Itu bicara tentang hukum upacara agama. Tidak ada Allah lain bagi Israel, cuma satu. Ya kan? Allah Tuhan orang Israel itu Allah Tuhan, Allah kita, Tuhan itu Esa, itu yang harus disembah gitu. Jadi kita lihat di dalam pandangan yang luar biasa, Israel itu punya hukum tidak ringan. Hukum mereka terlalu berat karena memang diatur sampai sedetail-detail seperti itu. Kita nggak punya hukum yang mengatur sedetail seperti ini, tetapi Israel punya. Nah, di sinilah kita belajar tentang hukum-hukum itu. Jadi, saudara perhatikan ya. Jadi, ini baru ada dua hukum upacara agama, hukum sipil. Nah, saya bahas hari ini. Minggu depan berikut ya, saya akan ajar lagi, maju lagi, kita melihat ada dua hukum lagi, yaitu hukum moral dan hukum moral dan hukum kesehatan. Kita akan lihat, saudara lihat betapa hebatnya Allah mengatur bangsanya, memimpin bangsanya, dan memberikan peraturan-peraturan untuk ditaati oleh bangsanya sendiri. Jadi sekali lagi Anda perhatikan baik-baik, beda Israel dengan bangsa-bangsa lain. Memang mereka spesialis, bangsa spesial.
yang memang diatur oleh Allah sendiri, karena memang Allah yang memiliki mereka, sehingga supaya mereka teratur, mereka tertib, mereka bisa menjalankan semua aturan, Allah sendiri yang menurunkan aturan itu. Dan ini adalah firman Tuhan, nggak bisa dibuat oleh undang-undang lain. Mereka nggak boleh buat undang-undang lain yang keluar daripada aturan firman Allah. Ini hebatnya orang Israel. Jadi saudara lihat, karena itu mari kita belajar terus. Ikuti saya terus saudara, kayak kalau Anda tertarik, Anda pengen belajar, Anda pengen bertumbuh dalam pemahaman, dalam pembelajaran yang benar, ikuti saya, kita akan belajar terus. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share kepada orang lain, supaya orang lain juga diberkati. Kalau Anda diberkati, jangan Anda miliki sendiri, jangan pegang sendiri. Bagikan kepada orang lain, karena orang lain juga perlu memahami apa yang Anda pahami hari ini, supaya kita tidak kebingungan di dalam menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi kita. Proses belajar hari ini mendorong kita untuk terus maju, dan maju di dalam pemahaman yang benar. Tuhan Yesus dipermuliakan, dan saya percaya saudara diberkati.